semuanya, perkenalkan nama aku Patricia Gloria Latumetet. Pada kesempatan kali ini aku mau menceritakan dongeng dari Sumatera Utara yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Mau dengerin gak? Kalau mau dengerin, yuk kita simak. Dahulu kala di sebuah desa di Sumatera Utara, hiduplah seorang gadis bernama Bawang Putih. Ia tinggal bersama ibu dan kakak tirinya. Bawang Putih adalah gadis yang sangat rajin. Ia selalu mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh ibu tirinya. Sementara Bawang Merah adalah gadis yang sangat malas. Ia tidak mau membantu Bawang Putih mengerjakan pekerjaan rumah. Pada suatu hari, ibu tirinya menyuruhnya untuk mencuci baju di sungai. Dengan menyanyi kecil, Bawang Putih pergi ke sungai untuk mencuci baju. Oh, tidak, selendangku. Terlalu asik. Ia tidak menyadari bahwa selendang hitam milik ibunya hanyut terbawa arus. Dengan putus asa, Bawang Putih kembali ke rumah dan menceritakan kepada ibunya. Ibu maafkan aku. Salah satu selendangmu hanyut terbawa arus. Ceroboh! Pokoknya aku tidak mau tahu. Kau harus menemukannya. Jangan berani-berani kau pulang ke rumah sebelum kau menemukannya. Mengerti? Hal yang terjadi selanjutnya adalah Bawang Putih kembali menyusuri sungai untuk mencari selendang hitam milik ibunya. Hingga larut malam, Bawang Putih tak kunjung menemukannya. Lalu, ia melihat gubuk tua yang berada di tepi sungai. Ia menghampirinya dan mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Permisi. Siapa kau, nak? Apa yang kau cari kemari? Namaku Bawang Putih, Nek. Tadi aku mencari selendang milik ibuku yang hanyut terbawa arus. Tapi sekarang sudah larut malam. Jadi, bolehkah aku menginap di sini, Nek? Tetapi, apakah selendang itu berwarna hitam? Benar, Nek. Selendang itu berwarna hitam. Apakah Nenek menemukannya? Iya, nak. Tadi nenek menemukannya di depan rumah. Tapi sayangnya nenek sudah sangat menyukai selendang itu. Kau boleh memilikinya, asalkan kau tinggal bersamaku selama 1 minggu. Bagaimana, nak? Setelah Bawang Putih berpikir, Bawang Putih merasa kasihan melihat nenek itu sendirian. Bawang Putih merasa iba, dan pada akhirnya Bawang Putih mengiyakan permintaan dari nenek itu. Baiklah, Nek. Aku mau. Setelah 1 minggu, Bawang Putih selalu membantu pekerjaan rumah sang nenek, seperti mencuci baju, mengepel, dan lain-lain. 1 minggu telah berlalu. Bawang Putih pun dipanggil oleh sang nenek. Sudah 1 minggu, nak. Kau boleh pulang dan mengambil labu itu sebagai hadiah dari nenek. Pada awalnya, Bawang Putih ingin menolak hadiah dari nenek. Tetapi karena sang nenek memaksa, pada akhirnya Bawang Putih mengambil labu yang paling kecil. Baiklah, Nek. Putih mengambil labu yang ini ya. Terima kasih ya kalau begitu. Putih pulang dulu ya, Nek. Sampainya Bawang Putih di rumah, ia segera memberikan selendang hitam milik ibu tirinya
dan ia bergegas pergi ke dapur untuk membelah labu yang diberikan oleh sang nenek. Wah, ini buah yang sangat ajaib. Isinya adalah emas dan permata yang sangat indah. Nah, karena bawang putih berteriak, ibu dan saudara tirinya mendengar hal tersebut. Mereka langsung menghampiri bawang putih ke dapur. Ini milikku, karena engkau telah menghilangkan selendang milik ibuku. Lihat ibu, isinya banyak permata dan emas. Aku akan memamerkannya kepada teman-temanku. Ceritakan pada ibu, bagaimana kau bisa mendapatkan labu yang ajaib ini? Nah, akhirnya bawang putih menceritakan apa yang terjadi padanya selama di rumah sang nenek. Mendengar hal tersebut, bawang merah ingin bernasib sama seperti bawang putih. Singkat cerita, ia datang ke rumah sang nenek dan sang nenek memintanya untuk tinggal selama 1 minggu di sana. Selama 1 minggu bawang merah di sana, ia tidak pernah membantu pekerjaan rumah sang nenek. Kerjaannya hanya bermalas-malasan. Setelah 1 minggu, bawang merah dipanggil oleh sang nenek, dan bawang merah diizinkan oleh sang nenek untuk pulang. Tetapi Tidak bisa begitu, Nek. Mana labu untukku? Baiklah, bawang merah, ambillah labu itu. bawang merah akhirnya memilih labu yang paling besar. Tanpa berpamitan pada sang nenek, bawang merah pergi membawa labu itu berlari ke rumah. Nah, bawang merah akhirnya memilih labu yang paling besar. Tanpa berpamitan pada sang nenek, bawang merah pergi dan membawa labu itu dan berlari ke rumah. Sesampainya bawang merah di rumah, ia langsung memanggil ibunya dan bergegas pergi ke dapur untuk membelah labu tersebut. Namun pada saat dibelah, Ibu, lihat ini. Pasti isinya banyak emas dan permata. Ibu. Ya, ayo nak, kita belah. Pasti isinya emas dan permata yang indah. Hah? Ular. Ibu, tolong singkirkan ular ini dari diriku. Ibu. nah pada akhirnya ular tersebut mematuk ibu dan bawang merah hingga meninggal. Nah teman-teman, itu tadi cerita yang aku bisa bawain. Gimana? Seru gak? Nah, teman-teman mau tahu nggak hikmah yang bisa diambil apa? Hikmah yang bisa diambil, kita ini nggak boleh bermalas-malasan dan kita tidak boleh memperlakukan orang semena-mena. Nah, itu aja video dari aku. Sekian, terima kasih.